Lalu suara itu terdengar. Suara perempuan sangat dekat. "Bu, boleh saya masuk?" Namaku Rani. Aku seorang guru honorer di sebuah sekolah tua yang sebentar lagi akan ditutup. Sekolah ini berdiri sejak puluhan tahun lalu. Cat dindingnya mengelupas, atapnya sering bocor saat hujan, dan lorong-lorongnya selalu bergema, meski tak ada siapapun berjalan di sana. Banyak orang bilang sekolah ini angker. Katanya ada murid yang hilang, ada guru yang tidak pernah kembali. Tapi aku selalu menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti. Sampai malam itu, aku mengalaminya sendiri. Sore itu hujan turun deras. Langit yang tadinya abu-abu perlahan berubah hitam. Suara hujan memukul atap gedung sekolah terdengar seperti ketukan tak beraturan. Satu persatu guru pamit pulang. Mereka berlari kecil menuju parkiran, tak sabar meninggalkan sekolah. Aku masih duduk di kelas 6B, merapikan buku, menghapus papan tulis. Kelas ini berada paling ujung, dekat gudang lama yang jarang dibuka. Tak ada kelas lain setelahnya. Entah kenapa, aku selalu merasa tidak nyaman di sini. Seperti ada mata yang mengawasi dari sudut ruangan yang gelap. Saat semua lampu koridor dimatikan, aku sadar aku sendirian. Aku mengenakan tas, bersiap pulang. Tanganku sudah menyentuh saklar lampu saat mataku tertuju ke satu hal. Salah satu jendela kelas terbuka. Tirai putihnya berkibar tertiup angin. Air hujan menetes masuk ke lantai. Padahal aku yakin aku sudah menutup semua jendela sebelum hujan turun. Aku mendekat. Langkahku pelan, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Angin yang masuk terasa dingin, bukan dingin hujan, tapi dingin yang berbeda, membuatku merinding. Aku berdiri tepat di depan jendela. Kaca itu memantulkan bayanganku. Wajahku terlihat pucat. Mataku sayu karena lelah. Aku mengangkat tanganku perlahan untuk menutup jendela. Tapi pantulan di kaca tetap diam. Tanganku bergerak, namun pantulan itu tidak mengikutinya. Aku menelan ludah. Mataku terpaku pada bayangan itu. Bibir pantulan itu perlahan terangkat. Ia tersenyum. Senyum yang bukan senyumku. Senyum yang terlalu lebar, terlalu kosong. Aku mundur selangkah, dan pantulan itu tetap menatapku. Aku berbalik, ingin lari keluar kelas. Namun, suara gesekan menghentikanku. Aku menoleh ke papan tulis. Sebatang kapur bergerak sendiri, menulis tanpa ada yang memegangnya. Huruf demi huruf muncul perlahan, seolah ditulis oleh tangan yang ragu. Aku tidak pernah pulang. Tanganku gemetar, kakiku terasa berat. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Tak ada suara yang keluar. Ketukan itu terdengar jelas, pelan, teratur. Datangnya dari luar jendela. Aku menoleh perlahan. Hujan masih turun deras. Tak ada siapapun di luar.
Lalu suara itu terdengar, suara perempuan sangat dekat. "Bu, boleh saya masuk?" Nafas sangat terasa di telingaku, padahal tak ada siapapun di sampingku. Aku memberanikan diri menoleh ke dalam kelas. Di bangku paling belakang duduk seorang siswi. Seragamnya lusuh, seperti sudah lama tidak dicuci. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan saat wajahnya terlihat, nafasku terhenti. Wajah itu adalah wajahku. Aku tidak ingat bagaimana kakiku melangkah keluar dari kelas 6B malam itu. Yang ku ingat hanya hujan, lorong yang gelap, dan perasaan kosong seperti ada bagian dari diri yang tertinggal di sana. Keesokan paginya, aku kembali ke sekolah, entah untuk mencari jawaban atau sekedar meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi. Sekolah terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Beberapa kelas sudah dikunci, cat dindingnya mengelupas, seolah bangunan ini sedang menunggu ditinggalkan. Langkahku berhenti di depan ruang arsip. Pintu kayunya berderit saat kubuka. Bau kertas lama dan debu memenuhi hidungku. Di sudut rak, aku menemukan sebuah buku tulis kecil. Sampulnya pudar, basah di beberapa bagian. Namaku tertulis di sana dengan tulisan tangan anak-anak. Rani. Tanganku gemetar saat membuka halaman demi halaman. Isinya bukan catatan mengajar, melainkan PR, gambar rumah, dan coretan sederhana tentang cita-cita. Di halaman terakhir ada satu catatan yang berbeda. Tintanya hampir hilang, seperti ditulis tergesa-gesa. Rani tidak pernah pulang. Tahun ajarannya 10 tahun yang lalu. Nafas terasa berat. Aku segera mencari data lain. Daftar guru honorer. Namaku tidak ada. Yang ada, daftar murid hilang. Rani, kelas 6B. Saat itu, aku baru sadar kenapa kelas itu selalu terasa mengawasi. Kenapa jendelanya sering terbuka sendiri? Kenapa bayangan di kaca tidak pernah mengikutiku? Karena aku tidak pernah benar-benar pergi. Lampu sekolah padam satu persatu, dan di kelas 6B tidak ada lagi yang menunggu.